Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, kembali lagi ke channel kita Pedang Aswaja. Kali ini kita akan membahas bahwasanya orang yang dieluh-eluhkan oleh Wahabi, orang yang dianggap sebagai guru, bahkan mereka mengatakan hadis ini sahih apa dhaif. Kalau sudah dikatakan oleh orang tersebut, maka mereka akan menyepakatinya. Iya, memang hadis ini sahih, memang hadis ini dhaif. Siapa dia? Itu adalah Albani, yang diberi nama Al-Musamma Nasiruddin Albani. Albani ini orang yang dieluh-eluhkan oleh orang-orang Wahabi. Albani ini orang yang dianggap oleh orang-orang Wahabi sebagai muhaddis, padahal dia itu bukan muhaddis. Dia tidak hafal 10 hadis beserta sanadnya. Pada kesempatan ini kita akan membuktikan bahwasanya banyak kesalahan-kesalahan dia di dalam hadis. Banyak kesalahan-kesalahan dia di dalam hadis. Sangat banyak sekali. Kita akan menyebutkan sebagian kecil saja. Dan masih banyak lagi yang membuktikan bahwasanya dia itu memang bukan seorang muhaddis. Di antaranya yang kita akan sebutkan pertama, dia itu menulis di dalam kitab-kitabnya shot setelah nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad kemudian dia sebutkan shot. Secara kesepakatan para hufaz, hal ini adalah perbuatan yang bid'ah. Tetapi Albani ini melakukannya. Kita akan bahas nanti. Yang kedua, Albani ini mengatakan bahwasanya hadis seluruh rawi, dia ketika meriwayatkan rawi yang ada di Al-Mizan, kitab dari Az-Zahabi, dia langsung menghukumnya sebagai rawi yang dhaif. Gitu. Padahal Az-Zahabi sendiri mengaku bahwasanya ada orang-orang yang tidak, perawi-perawi yang tidak dhaif, dia masukkan juga di dalam kitab Al-Mizan. Kemudian yang ketiga, dia menisbatkan keteledoran yang sangat parah kepada dua hafiz, yaitu Al-Imam As-Suyuti dan Al-Hafidh Al-Munziri. Dia menisbatkan sebuah keteledoran yang sangat parah, kata dia. Karena dua imam ini dia itu mengambil hadis dan dia katakan sumbernya itu dari selain Bukhari Muslim, dari yang lain, kemudian ternyata itu juga dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nanti akan kita bahas secara rinci. Nah, itu sebagai unwan saja. Yang pertama, Albani ini menulis huruf shad ketika penyebutan nama Nabi. Maka ini menyalahi ahlul hadis, dengan dia menulis shad setelah penyebutan nama Nabi. Dia ini menyebutkannya di dalam ta'liqnya, hasyiahnya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dia mengatakan hujjatun Nabi shad. Kemudian Nasir, ya ini artinya ini yang menulis adalah Nasiruddin Al-Albani. Juga dia menyebutkan hal tersebut di dalam kitab yang sama. Dia mengatakan ketika mafhumuhu, disebutkan mafhumu annahu la yajuzu ziyadatu ala adadi rakaatihi shad. Nah, ini adalah menyalahi para ahli hadis. Begitu juga apa yang dia tulis di kitab Sholatut Tarawih. Begitu. Dan masih banyak lagi. Ketika Albani ini menulis apa yang dia nukil, kemudian dia sebut dan dia tulis shad, maka ini menunjukkan bahwasanya dia ini kan ngaku-ngaku bahwasanya dia 20 tahun belajar. Tapi ternyata ini tidak bermanfaat baginya. Orang yang baru belajar hadis pun tahu kalau ahlu hadis itu sangat mengingkari hal ini. Ketika penulisan shad setelah nama Nabi, ahlu hadis itu sangat mengingkari hal ini. Tetapi Albani dia mengaku-ngaku bahwasanya dia sudah belajar 20 tahun, tetapi kemudian ketika menukil di situ ada nama Nabi, dia katakan shad. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya belajar sendiri, otodidak dia yang dia lakukan itu tidak bermanfaat bagi dia.
Karena sesungguhnya belajar di dalam Islam itu dengan guru, ya kan? Dengan guru. Itu adalah belajar yang sesungguhnya, bukan otodidak membaca buku sendiri, walaupun berpuluh-puluh tahun dia habiskan membaca buku sendiri tanpa guru, maka tidak bermanfaat bagi dia. Al-Hafidz As-Suyuti di dalam Tadribir Rawi, beliau mengatakan wa yukrahu al-iqtisaru ala sholati aw taslim wa yukrahu ramzu ilaihima fil kitabah. Jadi Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan makruh seseorang itu menyingkat nama sholawat Nabi, disingkat. Kemudian makruh juga menyingkat salam, as-sholatu wassalam, ini disingkat, ini juga makruh. Kemudian makruh juga memberikan rumus dalam menyingkat itu, misalkan short, beliau mengatakan biharfin au harfaini kaman yaktubu sal'am bal yaktubuhuma bikamilihima. Jadi makruh menyingkat dengan satu huruf seperti short atau dua huruf atau mengatakan sal'am, ini makruh hukumnya. Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan seperti itu. Al-Hafidz As-Suyuti bahkan harus menulis dengan lengkap sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Juga Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi di dalam syarah Alfiyah fi mustalahil hadits, beliau mengungkapkan hal yang sama. Al-Hafidz As-Sakhawi beliau mengatakan di dalam Fathul Mughith, wajtanib ayyuhal katib ar-ramza laha ay lis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khattika bi an taktasira minha ala harfaini wa nahwi dzalika fatakunu manqusatan surah kama yaf'aluhul Kisai wal jahalatu min abna'il ajam ghaliban wa awamut talabati fayaktubuna badalan an-sad au badalan an sallallahu alaihi wasallam sad au sad mim au sad lam mim au salam. Kata beliau, kata Al-Hafidz As-Sakhawi, kalau menulis disingkat nama Nabi itu hukumnya makruh. Maka orang itu harus menjauhi hal tersebut. Tidak boleh ditulis sad, tidak boleh ditulis salam, kemudian sad mim, sad lam mim atau salam, ini tidak boleh. Ini hukumnya apa? Makruh. Juga Albani ini suka mendhaifkan hadis karena dia tidak mengetahui keadaan rawinya. Ini sering dia lakukan seperti itu. Sangat sering sekali. Kemudian yang kita katakan tadi, Albani ini dia itu menyalahi ahlul hadis. Ketika apa? Dia itu mendhaifkan semua perawi yang disebutkan oleh Zahabi di dalam kitab Al-Mizan. Jadi Az-Zahabi ini punya kitab namanya Mizanul I'tidal. Di dalamnya dia itu membicarakan tentang keadaan rawi dan derajatnya, sekira dijarah atau ditakdil. Tetapi Az-Zahabi di dalam kitab ini juga memasukkan orang-orang yang thiqah, bukan orang-orang yang dhaif semua, begitu. Dia ini Az-Zahabi mengatakan sendiri wa fihi man tukullima fihi ma'a thiqatihi wa jalalatihi. Jadi di sini disebutkan orang yang thiqah juga. Falaula anna ibn Adi au ghairahu min muallifi kutubil jarhi dzakaru dzalika asy-syakhsa lama dzakartuhu li thiqatihi. Jadi kalau seandainya tidak disebutkan Ibnu Adi misalkan di dalam kitab jarahnya, maka Az-Zahabi tidak menyebutkan orang thiqah-thiqah ini di dalam kitabnya Al-Mizan. Gitu. Kemudian dia mengatakan di dalam di akhir kitabnya, tammal kitab fa asluhu wa mawdu'uhu fi du'afa wa fihi khalqan kama qaddamna fil khutbati minas thiqat
dzakartuhum lidzabbi anhum. Jadi di situ banyak kelompok orang yang dia sebutkan ini adalah orang-orang yang thiqat. Tapi Albani tidak. Sekedar itu ada di kitab Al-Mizan, langsung dia hukumi perawinya adalah orang yang dhaif. Karena ahlul hadis, al-muhaddis, ketika meriwayatkan rawi yang disebutkan oleh Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mizan, tidak langsung dihukumi bahwasanya perawinya adalah dhaif. Karena kita tahu sendiri di perawi-perawi yang disebutkan di dalam kitab tersebut itu ada orang yang thiqah. Tetapi Albani enggak. Pokoknya semua yang dia sebutkan rawi kemudian dia lihat ada di kitab Al-Mizan, kemudian dia langsung hukumi rawi tersebut adalah orang yang dhaif. Seperti hadis di dalamnya disebutkan annal muslimina kanu yusalluna qiyama Ramadan bi 20 rakaatan fi ahdi Umar bin Al-Khattab. Faqal wa li hadza awradahu Az-Zahabi fil Mizan. Dia ini kemudian mendhaifkan perawi-perawi yang ada di hadis ini. Kenapa? Karena dia lihat bahwasanya Az-Zahabi juga meriwayatkan atau menyebutkan perawi-perawi itu di dalam kitab Mizannya. Nah, ini kan berarti dia itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Az-Zahabi sendiri dalam kitabnya. Dia tidak melihat itu. Pokoknya apa saja yang disebutkan Az-Zahabi, ya, kemudian ada hadis yang disebutkan perawinya ada di kitab Al-Mizan, ya sudah, kata dia itu dhaif. Begitu. Berarti dia benar-benar tidak ada saringan di dalam hal ini, tidak ada mizannya di dalam hal ini. Nah, kemudian Albani dia itu menuduh Al-Hafidz As-Suyuti dan Al-Hafidz Al-Munziri bahwasanya mereka berdua itu melakukan keteledoran yang sangat parah gara-gara beliau berdua menyebutkan hadis yang hadis tersebut ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, tetapi beliau azwunya, yaitu beliau mengatakan bahwasanya hadis itu di kitab yang lain, tidak menyebutkan Bukhari dan Muslim. Begitu. Sekedar itu Albani mengatakan apa? Albani mengatakan bahwasanya mereka berdua itu melakukan apa? Keteledoran yang sangat parah. Begitu. Yaitu di dalam hadis inna dunya khadratun halwah wa inna Allah azza wa jal mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dia mengatakan, Albani akhrajahu Ahmad fil Musnad. Albani mengatakan, Auradal Munziri hadal hadith fi targhib min riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi faqat. Jadi kata dia, Al-Hafidz Al-Munziri meriwayatkan hadis ini di dalam kitab At-Targhib dari riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi saja. Dari Ani bin Umar. Wa hadha qusurun fahish, kata dia. Kata dia, azwu ini seperti ini, kata dia, kusurun fahish. Yaitu apa? Keteledoran yang sangat nyata, sangat parah. Idfatahu annahu fi sahihil Bukhari. Karena ini juga ada di Sahih Bukhari. Wa afhash minhu anna Suyuti awradal jumlatal ula minhu min riwayati Abi Dawud an Suwaid bin Hanzalah fafatahu annahu inda syaikhaini wa ghairihima. Sama, dia mengatakan Al-Hafidz As-Suyuti juga melakukan hal yang sama. Beliau mengazwu hadis ini di bahwasanya itu dari riwayat Abi Dawud, padahal itu juga ada di riwayatnya Syaikhan.
Kemudian dia mengatakan, laqad ab'adal muallifun naj'ata fal haditsu fi sahihaini kama fil muntaqa wa ghairihi wa la yajuzu azwul hadithi idza kana fi sahihaini aw fi ahadihima ila ghairihima illa taba'an aw li ziyadatin fihi. Dia mengatakan bahwasanya tidak boleh mengazwu, menisbatkan hadis ke selain Bukhari dan Muslim kalau seandainya memang itu ada di Bukhari Muslim, kecuali penyebutan hal tersebut adalah sebagai tambahan saja. Jadi azwunya ini kalau kepada Sahih Bukhari dan Muslim itu kalau itu memang ada di Sahih Bukhari dan Muslim, maka azwu di selain Sahih Bukhari dan Muslim yaitu menisbatkan hadis ini bersumber dari Bukhari, selain Bukhari dan Muslim, bersumber dari misalkan tadi yang disebutkan di riwayat Abi Dawud dan lain sebagainya, padahal itu ada di Bukhari dan Muslim, maka itu kata dia keteledoran yang sangat parah. Kata dia seperti itu. Keteledoran yang sangat parah. Ini sungguh aneh. Albani ini dia kayak melempar perkataan begitu saja. Padahal dia itu melakukan hal yang lebih parah lagi. Melakukan banyak hadis yang itu ada di Bukhari dan Muslim, dia menisbatkannya di perawi yang lain, padahal itu juga ada di Bukhari dan Muslim. Dia tidak menyebutkan itu dari Bukhari dan Muslim, kemudian azwu ziyadatan dari kitab lain, tidak. Tetapi dia ternyata apa yang dia lakukan? Dia langsung mengazwu juga atau menisbatkan hadis ini dari riwayat lain, padahal itu juga ada di Bukhari dan Muslim. Dia melakukan hal yang seperti yang sangat banyak. Tetapi kenapa dia langsung memberikan ittiham, memberikan prasangka, buruk sangka kepada Al-Hafidz As-Suyuti dan Al-Hafidz Al-Munziri? Lihat, Albani di dalam silsilah Al-Mabsurah, dia menamai Al-Haditsus Sahihah. Dia menisbatkan hadis untuk Tahawi, azza haditsan lit Tahawi. Jadi hadis ini dari Tahawi, padahal hadis itu juga ada di Muslim. Dia melakukan hal yang sama, tetapi dia menuduh hafidz yang lain, dia menuduh Al-Hafidz. Albani bukan hafidz, bukan muhaddits. Dia hanya melempar perkataan saja. Padahal itu ada di Sahih Muslim. Dia mengatakan hadis ayyamu tasyrik, ayyamu tu'min wa zikrin. Dia mengatakan akhrajahu Tahawi min hadis Ali bin Abi Thalib ila akhirih. Padahal hadis ini juga ada di Sahih Muslim. Dia tidak mengatakan rawahu Muslim, kemudian azza ziyadatan wa azautu ziyadatan masalan ila Tahawi. Enggak. Dia langsung mengatakan akhrajahu Tahawi tanpa menyebutkan Sahih Muslim di situ. Tapi dia menuduh Al-Hafidz Al-Munziri, Al-Hafidz As-Suyuti dengan tuduhan yang sangat parah seperti itu. Bagaimana? Melempar perkataan saja. Kemudian hadis dia menisbatkan, dia mengatakan, menyandarkan hadis ja'a rajulun binaqatin ila akhirih. Kemudian Rasul mengatakan laka biha yaumal qiyamah sab'umi'atin kulluha makhtumah. Beliau azza hadis li Hakim. Mengatakan hadis ini dari Hakim, ya kan? Riwayatnya Hakim. Azza dzalikal hadis lil Hakim. Berarti hadis ini dari Imam Al-Hakim di Mustadraknya. Dia menyebutkan hadis itu dari Hakim di Mustadraknya. Albani menyebutkan di dalam kitabnya Silsilatul yang dinamai Silsilatul Ahadits Shahihah. Padahal hadis itu juga ada di Sahih Muslim. Ada di Sahih Muslim. Sahih Muslim, beliau mengatakan di Sahih Muslim ada di kitab Al-Imarah bab fadl sadaqah fi sabilillahi wa tad'ifiha. Wa tad'ifuha wa tad'ifu sadaqah.
Begitu. Juga ada yang lain, Albani menyebutkan di dalam kitab yang dia namai Irwaul Ghalil, ketika hadis Ibnu Abbas, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtuluhu faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Dia mengatakan, Albani sahih, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, ya kan? Terus kemudian Albani mengatakan hadis ini dari Abi Syekh wa Ibni Asakir. Dia sebutkan semua itu ya. Padahal hadis ini yang kita sebutkan itu juga ada di Sunan Ibnu Majah. Tahta hadis Ibni Abbas mubasyarah. Bagaimana Albani? Dia mencela orang lain dengan hal yang dia lakukan. Lihat, mencela orang lain dengan hal yang sama persis dia lakukan. Azza haditsan masalil hakim wa huwa fi sahih Muslim. Azza haditsan libni Asakir wa huwa aidan mawjudan fi sunan Ibni Majah. Dan dia mengatakan, katanya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Al-Munziri telah melakukan apa? Keteledoran yang sangat fatal. Padahal dia melakukan hal yang sama dan lebih banyak lagi. Bagaimana dia menganggap hal itu cacat pada orang lain dan pada dirinya nggak merasa?